Alhamdulillah semuanya sehat. Nah, sekarang sebelum memulai pelajaran ada baiknya kita berdoa dulu ya. Ibu pimpin doanya dan kalian bersiap dulu. Sudah siap semuanya? Ya, sekarang sebelum memulai pelajaran ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Nah, sekarang ada yang gak hadir hari ini? Iya, Ibu cek satu persatu dulu ya kehadiran kalian. Sebelumnya ada yang tahu nggak kita belajar apa? Iya, kita belajar bagaimana menulis karangan pribadi. Ada yang masih ingat langkah-langkah menulis karangan? Iya, yang pertama menentukan tema atau topik. Yang kedua, ada yang tahu yang kedua apa? Iya, menentukan rencana judul. Yang ketiga, apa yang ketiga? Iya, membuat kerangka karangan. Setelah membuat kerangka karangan, apa selanjutnya? Ia mengembangkan kerangka karangan. Yang kelima, ya benar sekali, menentukan judul. Nah, sekarang ada yang tahu nggak kita belajar apa hari ini? Yang tahu angkat tangannya? Ya, sekarang kita belajar bagaimana meningkatkan kemampuan menulis. Sebelum kita lanjut ke materi, Ibu ingin bertanya apa sih menulis itu? Jika ada yang tahu, bisa angkat tangannya dan jelaskan apa sih pengertian menulis itu? Iya, benar sekali. Menulis ialah melukiskan lambang grafis ke dalam sebuah tulisan untuk si pembaca. Nah, ada beberapa tahap dalam meningkatkan kemampuan menulis. Ada yang tahu tahap apa saja? Iya, yang pertama tahap pramenulis. Yang pertama ada tahap pramenulis. Apa saja sih yang terdapat di tahap pramenulis itu? Oh, sebelum kita lanjut apa saja yang ada di tahap pramenulis, ada yang tahu nggak sih tahap pramenulis ini tahap apa? Iya, tahap pramenulis ini disebut juga tahap persiapan dalam menulis. Apa sih yang perlu disiapkan dalam menulis? Ya, yang pertama menentukan topik. Yang kedua, setelah menentukan topik, iya menentukan tujuan tulisan. Nah, yang pertama di dalam menentukan topik itu kalian menentukan judul tulisan yang ingin tulis. Yang kedua, di dalam menentukan tujuan tulisan, setelah kalian menentukan judul tulisan yang ingin kalian tulis, kalian menentukan tujuan tulisan kalian. Untuk apa tulisan yang kalian buat itu ditulis? Contohnya, tujuannya bisa untuk apa ya? Tujuannya bisa untuk siapa yang tahu? Iya, tujuannya bisa untuk memberikan informasi. Contohnya menulis sebuah
Yang kedua tujuannya ya bisa untuk memberikan pengetahuan kepada orang lain. Setelah menentukan topik, menentukan tujuan tulisan, apakah masih ada yang dilakukan dalam tahap pramenulis? Ada yang tahu? Iya. Apa yang ketiga? Apa yang ketiga? Iya, membuat gagasan. Nah, setelah menentukan tujuan yang ingin kalian tulis, kalian menentukan gagasan-gagasan apa yang ingin kalian kembangkan di dalam tulisan kalian. Sama seperti yang lalu kita membuat kerangka karangan. Di sini kalian membuat kerangka-kerangka juga untuk menuliskan dan mengembangkan tulisan yang ingin kalian tulis. Nah, setelah tahap pramenulis, kita masuk yang tahap kedua. Ada yang tahu tahap kedua apa? Iya, yang kedua ialah tahap penulisan di sebuah draft. Yang kedua apa? Tahap penulisan di sebuah draft. Draft atau kertas. Nah, apa saja sih yang dilakukan di tahap kedua ini? Ada yang tahu? Iya, tahap penulisan di sebuah draft ini sama juga disebut dengan tahap menulis, tahap proses menulis, di mana di dalamnya ini terdapat yang pertama apa? Yang pertama apa? Menulis di draft kasar. Apa yang dimaksud dengan menulis di draft kasar? Iya, kalian menulis tulisan kalian dulu di sebuah lembar kertas atau disebut biasa kalian sebut dengan ya silih-silih. Yang kedua, setelah kalian tulis tulisan kalian di sebuah draft, kalian yang kedua apa? Menulis konsep utama. Apa yang dimaksud menulis konsep utama? Ada yang tahu? Iya, kalian nggak ada yang tahu ya. Yang pertama, kalian menulis tulisan kalian di sebuah kertas yang ya di selembar kertas atau yang kalian sebut biasa kertas apa? Ya kertas silih-silih. Nah, apa yang kalian tulis? Inilah yang kalian tulis. Menulis konsep utama di selembar kertas kasar. Contohnya, kalian ingin menulis sebuah karangan bebas. Misalnya di lingkungan rumah kalian. Tulislah konsep utamanya. Berarti konsep utamanya apa-apa aja yang ada di lingkungan kalian, sama seperti penulisan kerangka karangan. Setelah penulisan kerangka karangan, kalian dapat mengembangkan isinya. Contoh,
Kalian menulis kerangka lingkungan rumahku kotor. Di kalimat lingkungan rumahku kotor, kalian dapat mengembangkan lagi, misalnya contohnya saja, kalian dapat mengembangkan dari kalimat lingkungan rumahku kotor. Rumah saya berada di Rantau Prapat, Jalan Singosari nomor 12. Di sekitar rumah saya terdapat banyak sampah yang dibuang sembarangan. Lingkungan di sekitar rumah saya sangat bau dan banyak limbah penyakit. Itu bisa kalian kembangkan lagi. Paham sampai di sini? Ya. Setelah tahap pra menulis, yang kedua ada tahap penulisan di sebuah draft, yang ketiga ada tahap apa? Ada yang tahu? Iya, yang ketiga ada tahap perbaikan atau apa yang disebut revisi. Di dalam tahap perbaikan ini kalian memperbaiki apa yang kalian tulis tadi di kertas kasar kalian. Apa aja yang ada di dalam tahap perbaikan? Iya, membaca ulang draft. Dalam membaca ulang draft ini, setelah kalian tadi menulis tulisan di draft kasar, kalian membaca ulang tulisan yang sudah kalian tulis di draft kasar tadi. Paham? Ya. Nah, yang kedua kalian menyempurnakan tulisan. Yang kedua kalian menyempurnakan tulisan yang kalian tulis tadi. Selanjutnya, setelah tahap pra menulis penulisan di sebuah draft, yang ketiga ada tahap perbaikan, dan yang keempat ada tahap apa? Ya, tahap editing, di mana kalian dapat memperbaiki tulisan yang kalian tulis di draft kasar. Seperti apa? Ya, seperti jaraknya, ejaannya, apakah sudah benar atau masih banyak yang salah. Iya, kalian dapat mengoreksi kesalahan yang ada di draft kalian juga. Kalian juga dapat memperbaiki kata-kata yang kurang indah. Seperti apa sih tulisan? Apa tulisan yang indah misalnya? Iya, penulisan puisi. Nah, setelah tadi tahap perbaikan, tahap editing, yang kelima ada tahap, ya kalian dapat mempublish tulisan yang sudah kalian buat. Contohnya, kalian dapat menempelkan tulisan yang kalian buat tadi di sebuah mading. Nah, setelah ini ibu akan memberi tugas kalian bagaimana menulis. Kalian menulis sebuah karangan, lalu kalian setelah kalian tulis, kalian dapat menempelnya di mading. Nanti teman kalian yang lainnya mengomentari tulisan yang kalian buat. Paham sampai di sini? Ya. Nah, apakah sudah selesai anak-anak menulisnya? Iya, sekarang kalian menempel tulisan kalian itu di sebuah mading yang sudah ibu sediakan ya. Nah, nanti teman kalian yang lain mengomentari bagaimana tulisan yang kalian buat.
Nah, kesimpulan pembelajaran hari ini apa aja yang sudah kalian dapat? Ya, bagaimana cara meningkatkan kemampuan menulis? Yang pertama ada tahap apa? Ya, tahap menulis, di mana tahap ini disebut juga tahap persiapan menulis. Apa aja yang ada di dalam tahap menulis? Yang pertama, menentukan topik. Yang kedua, ya, menentukan tujuan tulisan. Yang ketiga, membuat gagasan-gagasan dari tulisan yang ingin kalian tulis. Selanjutnya tahap yang kedua, iya, tahap penulisan di sebuah draft. Tahap ini disebut juga tahap proses menulis. Apa aja yang ada di dalam tahap ini? Iya, menulis tulisan di draft kasar. Yang kedua, menulis konsep utama yang ingin kalian tulis. Yang ketiga, ya, mengembangkan isi. Selanjutnya di tahap yang ketiga ada apa aja? Apa tahap yang ketiga? Iya, tahap perbaikan. Di dalam tahap perbaikan ada apa aja? Iya, membaca ulang draft. Yang kedua, menyempurnakan tulisan. Nah, yang ketiga ada tahap apa? Yang keempat ada tahap apa? Iya, editing. Apa aja isinya? Baca ulang draft kasar yang sudah kalian tulis. Selanjutnya, ya, menyempurnakan draft kasar dari apa yang kalian tulis. Selanjutnya, memperbaiki bagian yang dapat diperbaiki. Selanjutnya, memperbaiki tulisan di draft kasar kalian. Ya, di tahap keempat tadi editing, yang pertama kalian apa? Ya, kalian dapat memperbaiki jarak tulisan yang rapi di sebuah draft baru. Selanjutnya dapat apa lagi? Ya, dapat memperbaiki tulisan-tulisan kalian yang kurang yang tidak menggunakan ejaan yang bagus. Selanjutnya, dapat mengoreksi kesalahan di tulisan kalian. Nah, setelah tahap editing, selanjutnya ada tahap apa lagi? Iya, tahap publishing. Di dalam tahap publishing ini kalian mengemukakan tulisan kalian di mana contohnya? Iya, di mading. Atau di mana lagi? Yaitu dapat diberikan oleh guru kalian sendiri. Sampai di sini. Sebelum pulang ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai ya. Doa selesai. Selamat siang anak ibu.